Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 1, subtema 2 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 1. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 1 subtema 2 pada pembelajaran ketiga halaman 76. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Kemudian pada Ayo Mengamati, amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut ini. Selanjutnya pada Ayo Mencoba halaman 77. Berdasarkan peta di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Jawab, pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Nomor 2. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Jawab, pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua. Nomor 3. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Jawab, jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 50-100 orang per kilometer persegi. Nomor 4. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Jawab, jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat adalah kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Nomor 5. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi tempat tinggalmu? Jawab, karena kakak tinggal di Jawa, dan di Jawa kepadatan penduduk Provinsi Jawa adalah lebih dari 100 orang per kilometer persegi. Lalu pada Ayo Berlatih halaman 78, pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Mari bersama-sama kita memasangkan pulau dengan suku bangsa pada halaman 79. Berikut adalah jawaban dari kakak, silahkan untuk diperhatikan dan diamati. Berikutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 80. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Coba diskusikan dengan temanmu daerah-daerah persebaran agama di Indonesia. Berilah tanda-tanda seperti berikut pada daerah-daerah di peta sesuai persebaran agamanya. Berikut adalah peta Indonesia yang sudah kakak tandai persebaran agamanya. Silahkan diamati dan diperhatikan baik-baik. Selanjutnya pada halaman 81 kita akan menuliskan hasil wawancara.
Berikut adalah contoh hasil wawancara yang bisa adik-adik ganti sesuai dengan hasil wawancara adik-adik. Desaku yang kaya. 1. Tempat dan waktu wawancara rumah Ketua RT Sabtu 21 Juli tahun 2018. 2. Koresponden Ketua RT 08. 3. Peralatan alat tulis seperti buku dan pensil. 4. Daftar pertanyaan. Di antaranya, apa saja agama yang dianut warga RT 08? Apa saja suku bangsa yang ada di wilayah RT 08? Bagaimana tingkat ekonomi warga RT 08 dan bagaimana tingkat pendidikan warga RT 08? Hasil wawancara. Luas wilayah RT 08 memiliki luas sekitar 4 km persegi. Batas utara yaitu jalan raya, sebelah timur RT 05, sebelah selatan yaitu sungai dan sebelah barat RT 07. Kondisi alam, lingkungan RT 08 merupakan sebuah perkampungan yang terdiri dari sekitar 30 rumah tangga. 2. Non-fisik. Agama penduduk. Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar warga RT 08 adalah beragama Islam dan hanya ada beberapa orang saja yang beragama Kristen. Suku penduduk. Dari sekitar 30 rumah tangga yang ada di wilayah RT 08, sebagian berasal dari suku Jawa. Sementara ada beberapa warga yang bersuku Sunda dan suku Batak. Tingkat ekonomi penduduk. Tingkat ekonomi warga RT 08 termasuk ekonomi rendah dan sedang. Sebagian besar warga RT 08 bekerja sebagai petani dan beberapa di antaranya ada yang menjadi pedagang dan buruh. Tingkat pendidikan penduduk. Tingkat pendidikan warga RT 08 bervariasi dari SD sampai dengan sarjana. Namun sebagian besar warga RT 08 hanya menempuh pendidikan dasar dan menengah. Kemudian pada Ayo Membaca halaman 82, silahkan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Selanjutnya, setelah selesai membaca, pada halaman 83 kita akan mencari ide pokok dari bacaan tersebut. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan tersebut. Paragraf 1, ide pokoknya, kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Paragraf kedua, ide pokoknya, kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Paragraf ketiga, ide pokoknya, Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Paragraf keempat, ide pokoknya, Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Paragraf kelima, ide pokoknya, Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Paragraf ke-6, ide pokoknya, Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah
kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dan paragraf ke-7, ide pokoknya, kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu pada Ayo Mencoba halaman 84. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Sekarang bersama dengan temanmu, bandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Mari sama-sama kita mengisi kolom pada halaman 84. Sila 1, nilai luhurnya bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah dan merayakan hari besar agamanya. Sila 2, nilai luhurnya berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya, tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah, menjenguk orang yang sakit, membantu orang lain yang kesusahan. Sila ketiga, nilai luhurnya gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerahnya sendiri, mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Sila 4, nilai luhurnya pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Kemudian sila kelima, nilai luhurnya memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Selanjutnya pada Ayo Renungkan halaman 87. Dengan mempelajari kondisi kependudukan dan geografis alam Indonesia, kita makin bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Sudahkah kamu mencintai bangsamu? Tuliskan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu cinta tanah air. Berikut adalah perilaku yang menunjukkan cinta tanah air. Di antaranya bertakwa dan berbuat baik kepada Tuhan, berbuat baik kepada orang lain, bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga nama baik bangsa Indonesia, menggunakan hak pilih dalam pemilu, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, memberikan aspirasi yang membangun bangsa, dan menjaga fasilitas umum. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.